Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala ma nawayna wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, wabil khusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, ditetapkan iman dan Islam sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang babur raja. Itulah bab harapan. Harapan yang begitu besar, yang begitu luas.
harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang kita miliki, harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita barangkali juga masih sering tersandung dengan perbuatan maksiat. Kemarin kita sudah membahas bahwa ketika kita sholat 5 waktu, maka itu menghapuskan dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Sholat 5 waktu seperti orang mandi 5 kali dalam satu hari di sungai yang mengalir deras, maka habis semua daki, segala kotoran dalam tubuh dia habis dan hilang. Itulah sholat 5 waktu. Kemudian berkenaan dengan itu, tentu ketika kita wafat barangkali masih menyisakan kesalahan dan dosa. Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim yang mati fayaqumu ala janazatihi, dan yang mensalatkan jenazahnya itu arba'una rajulan, ada 40 orang. Orang muslim yang mana? Ayu muslim. Tidaklah seorang yang muslim meninggal mati terus disolatin oleh 40 orang. Yang 40 orang ini la yusyrikuna billah, tidak mensekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sebagai orang yang memberikan syafaat kepadanya. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Qubbah, masjid yang punya fadilah, salat sunat 2 rakaat di Masjid Qubbah pahalanya seperti pahala sekali umrah. Ini Masjid Qubbah. Ada berapa orang? Nahwan min arba'in, ada sekiranya 40 orang. Faqala atardawna an takunu rub'a ahli jannah, maukah kalian itu menjadi 1/4 penghuni surga? Qulna, kata sahabat, na'am. Qala tardawna an takunu thulatha ahli jannah, maukah kamu itu menempati 1/3 penghuni surga? Qulna na'am, iya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takun nisfa ahli jannah. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aku sangat berharap kalian itu adalah setengah daripada penghuni surga. Wa dzalika annal jannah la yadkhulu illa nafsun muslimah, karena surga itu tidak bisa dimasukin kecuali dengan jiwa-jiwa yang muslimah. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ral bayda fi jildi thawil aswad. Ini coba kita perhatiin, tidaklah kalian itu di tengah-tengah orang-orang yang musyrik itu kecuali seperti rambut putih pada sapi yang hitam. Sapi hitam ada rambut putihnya, ada putihnya dikit. Jadi orang yang muslim itu sedikit dibandingkan dengan orang yang musyrik. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fakakuka minan nar. Wa fi riwayatin anhum anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidhunubi amthalil jibal fayaghfiruhallahu lahum, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari.
Abu Musa Asy'ari ini adalah tokoh yang sangat besar pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ini Abu Musa Asy'ari ini adalah kepala delegasinya Ali bin Abi Thalib, jubir. Abu Musa Asy'ari ini min aslil Yaman. Dia keturunannya dari orang Yaman. Mas ini termasuk orang soleh Abu Musa Asy'ari. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Asy'ari suaranya merdu. Maka kata Nabi, sautu Abu Musa Asy'ari tuh mizmar min mazamir Daud, seperti serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Dimeriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila datang nanti hari kiamat, dafa'allahu ila kulli muslimin, Allah dorong kepada setiap orang Islam Yahudian, seorang Yahudi atau Nasranian atau orang Nasrani. Didorong tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu hadza fakakuka minan nar. Ini yang bebasin kamu dari api neraka. Ini gimana maknanya nih? Jadi kalau ada orang muslim nanti hari kiamat itu dibawain tuh orang Yahudi, orang Nasrani. Ini dia yang melepaskan kamu daripada neraka. Fakakuka annar. Artinya apa? Bahwa dijelaskan bahwa setiap orang kita nih itu punya rumah, punya tempat, manzilun fil jannah, ada tempat di surga, ada di neraka. Setiap orang itu punya tempat di surga dan di neraka. Tiap orang. Jadi kalau dia masuk neraka, yang di surga jadi warisan buat orang beriman. Tuh. Kalau dia masuk surga, nah ini tempat duduknya jadi warisan buat orang kafir. Maka ketika orang yang Yahudi dan Nasrani itu dimasukin ke dalam neraka, Allah kata hadza fakakuka minan nar, ini yang melepaskan kamu daripada api neraka. Kenapa? Karena dia yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Lianna mustahiqqun lidzalika bi kufri, karena dia berhak untuk masuk neraka karena kufur. Maka ini ingat, Nabi bilang Yahudiyan atau Nasraniyan. Orang Yahudi atau Nasrani. Yahudi masuk neraka, Nasrani masuk neraka. Seakan kayaknya orang muslim itu semuanya masuk surga. Ini berkenaan dengan ini, modelnya kayak gimana? Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidzunubi amsalil jibal. Ada dari kalangan orang-orang Islam yang mungkin banyak maksiatnya. Dia datang nanti di akhirat itu, datang bawa dosa yang banyak seperti gunung dosanya. Kan kita, ya Allah saya dan nih ya, kita dan nih banyak banget, ntar kita ngatain orang, ntar kita begini, ntar ya Allah kadang-kadang sholat kita telat, ya Allah kadang-kadang kita ninggalin sholat, ya Allah kadang-kadang kita pelit, ya Allah kadang-kadang kita sering ngatain orang, sering gunjing orang, ya Allah dosa saya amzalul jibal, kayak gunung. Ada ceritakan ini, ada nanti hari kiamat ada beberapa orang muslim yang datang membawa dosa seperti gunung. Yaghfiruhallahu lahum, dan Allah ampunin mereka. Berarti kan sebuah harapan yang sangat besar. Berarti ada nggak harapan dosa kita yang banyak diampunin oleh Allah? Di sono diampunin dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersedih, karena semuanya itu telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yad'a alayka nafah fayuqarriruhu bidunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba hadha ata'rifu dhanba kadha fayaqul rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka yawmal qiyamah wa ana aghfiruha laka al-yawm fayu'ta sahifata hasanatihi muttafaqun alaih. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat kecil, sahabat kecil. Jadi ketika Umar bin Khattab itu hijrah ke Madinah, duluan mana Nabi sama Umar? Umar duluan, Nabi paling belakang. Ketika Umar bin Khattab hijrah ke Madinah, itu dia datang tuh di Hadbatul Ka'bah, tengah-tengah Ka'bah tuh. Kemudian dihancurkan itu yang namanya pedangnya. Apa kemudian lantas Umar kata, siapa yang pengen bininya jadi janda, halangin saya untuk hijrah. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim, halangin saya hijrah. Siapa tuh? Umar bin Khattab. Maka orang yang paling lenggang, paling santai hijrah, siapa? Umar bin Khattab. Kok Nabi pakai sembunyi dulu di Gua Sur tuh sama Abu Bakar. Yang lain belum besar ke sana kemari. Tapi Umar bin Khattab ketika hijrah ditantangin, yang pengen bininya jadi janda, yang pengen anaknya yatim, halangin saya untuk hijrah. Kagak ada yang berani. Kemudian Umar bin Khattab itu angkat putranya nih, Abdullah bin Umar. Ini yang kita akan baca hadis. Dia sengklang tuh. Berarti masih kecil ya. Abdullah bin Umar masih kecil tuh ketika hijrah. Nah Nabi di Madinah itu cuma 10 tahun. Kemudian tiba-tiba kita dengar hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, Emang berapa sih umurnya? Hitung aja waktu disengklang umur berapa kira? 5, 6, 7. Kalau disengklangnya itu umur 5 tahun, berarti ketika Rasul wafat umur 15 tahun. Tuh, kecilnya itu Abdullah bin Umar, tapi cerdas. Tuh. Dia meriwayatkan dengan ungkapan sami'tu, aku mendengar Rasulullah. Berarti kan ketika Rasul menyampaikan ini anak kecil dengar tuh. Kan pasti dengarnya sebelum Nabi wafat. Mungkin kita katakan setelah hijrah 5 tahun. Kalau 5 tahun 10 tahun, dia udah dengar tuh kata-kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang paling sungguh-sungguh cari ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil-kecil dia cari tuh, diriwayatin tuh oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar langsung Rasulullah bersabda, yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbih. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat dideketin kepada Tuhannya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Yudna, dideketin. Kalau dideketin duduknya, hatta yad'a alaika nafahum, sampai Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya rahmatnya. Kanafa satara wa rahimah. Dikasih itu kanafahum, Allah berikan rahmat kepada orang beriman. Allah tutupin dosa dan kesalahannya itu orang beriman. Dideketin, terus dikasih tutupan dan dikasih rahmat oleh Allah. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian
diulang-ulang berkenaan dengan dosanya ini orang beriman. Fayaqul, Allah berfirman, ata'rifu dzamba kadza? Kau tahu enggak ini dosa apaan? Dosa ini. Tuh. Kita nih ngambil makanan orang, nyerampang jambu orang, nyerok ikan orang. Itu kadang orang beriman begitu. Seandainya pertanyaan gitu, ingat nggak kamu tuh waktu ngambil makanan orang? Ingat nggak kamu nih? Kan gitu. Ata'rifu dzamba kadza? Dosa yang begini, kau tahu? Fayaqul, hamba yang beriman ini berkata, Rabbi arif, ya Tuhanku, saya tahu ya Allah. Emang dia yang kerja, maka yuqarrir itu ditekenin gitu. Kamu tahu ini dosa yang kau kerjakan? Tahu ya Allah. Kamu tahu ini dosa yang kau kerjakan? Iya ya Allah. Kamu tahu? Semua ngaku. Yuqarrir. Jangan sampai intinya bahwa nggak ditakrir. Bisa jadi enggak, saya nggak ngerjain dulu gitu kan. Bener nih kamu ngerjain ini, tuh takrir. Kemudian fayaqulu hamba itu berkata, Rabbi arif, wahai Tuhanku aku tahu. Qala, kata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Tuh, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Banyakkah kira-kira kita buat dosa diam-diam? Iya. Allah tongolin enggak? Enggak nongol. Berarti Allah tutupin tuh kesalahan dan dosa kita di dunia. Wa naghfiruha lakal yaum. Hari ini itu hari ya aku ampunin dosa kali. Ya, tuh lihat. Dulu waktu di dunia dia buat sesuatu dosa, tapi Allah tutupin sehingga enggak ketahuan tuh perbuatan dosanya. Dulu di dunia aku tutupin dosa kamu, dan sekarang pada hari kiamat ini aku ampunin dosa kamu. Fayu'ti sahifata hasanati, baru dikasih catatan amal kebaikan. Kadang kan kita bingung, itu yang diampunin dosa sama Allah modelnya kayak gimana sih? Apa di catatannya itu ada tulisan terus dicoret, atau ada tulisan itu di tip X kan begitu? di tip X tulisannya ada, ini dosa-dosa yang kita kerjain, ada nggak tulisannya? Ada, menurut coret, oh udah diampunin, udah mah. Nah ini kan berkenaan dengan ini, itu ada nggak catatannya? Nah ini di prosesnya. Jadi ketika itu ditanya, kau tahu ini dosa? Iya ya Allah, saya ngerjain dulu. Kau tahu dosa ini? Iya Allah, saya ngerjain dulu di dunia ini nggak ada yang tahu kau bikin dosa, aku yang tutupin, dan sekarang aku ampunin dosa kamu. Akhirnya diberikanlah catatan amal kebaikannya. Tuh. Enak banget nih kita sebenarnya jadi orang yang beriman, jadi orang yang beriman yang penuh kesungguhan untuk beramal punya kesungguhan untuk meninggalkan maksiat, punya kesungguhan untuk mendapatkan harapan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat pun orang yang bawa dosanya segunung dihapusin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ahlul Quran. Kalau kita cerita tentang Abdullah bin Mas'ud, wah sebulan kagak habis. Cerita Abdullah bin Mas'ud ini orang luar biasa. Al-Quran, tapi hidupnya sangat minim. Sampai dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu memang orang miskin, bininya kaya. Jadi asal muasal kita tahu nih, boleh nggak kira-kira kalau istri itu keluarin zakat sama lakinya, boleh apa kagak? Nah ini dia nih. Jadi ketika itu dia istrinya punya duit, dia pengen sedekah, ditanya suaminya siapa? Abdullah bin Mas'ud.
Ditanya, bang, ini saya punya duit, punya harta, kalau saya sedekah sama abang boleh nggak? Abdullah bin Mas'ud nggak langsung jawab boleh, kagak begitu ya, enggak. Boleh nggak bang? Abang nggak tahu. Bang tolongin bang, tanyain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, aku malu. Lu aja yang nanya. Tuh Pak. Abdullah bin Mas'ud susah, bininya punya duit. Kalau mau sedekah sama orang susah, lakinya juga orang susah. Makanya ketika dia mau sedekah, dia lakinya orang susah, maka dia tanya, bang boleh nggak saya sedekah sama abang? Kata lakinya nggak, bilang iya aja. Udah. Tolong bang tanyain Rasulullah boleh apa kagak? Gua malu kan begitu kan. Lu aja. Tuh datang nih si Zainab, nama istrinya namanya Zainab tuh. Nanya Rasulullah, kata Rasulullah boleh, baru pulang, baru kerja. Menunjukkan tuh kita kalau apa-apaan kalau nggak tahu nanya dulu. Ini udah kerjain baru nanya kan gitu, udah kerjain baru nanya. Orang tanya dulu boleh apa agak, ini kagak, kerjain dulu baru nanya. Ini yang bagian yang penting. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Anda seorang laki-laki asaba min imra'atin qiblatan. Dia nyium cewek kan begitu. Orang pacaran kayak begitu kan, dicium, dipeluk kan begitu kan, dipeluk, dicium. Ini dulu terjadi. Ini cerita siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan, seorang laki-laki, asaba qiblatan min imra'atin, dia itu mengerahkan ciumannya, pelukannya kepada seorang wanita. Fatan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Tuh, orang kalau buat dosa ngaku. Kalau buat dosa ngaku. Ya astagfirullahaladzim. Datang dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kakak, siapa nih yang cium anak gua? Dia begitu. Kalau ini ngaku dia, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kabarin kepada Rasulullah. Fanzalallahu ta'ala, kemudian Allah firmankan, aqimus salata tarafain nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah turunkan firman-Nya nih, dikerengin dalam otak kita. Tegakkanlah salat pagi dan petang, atau tarafain nahar, pagi sore. Pagi salat subuh, sore salat maghrib. Wa zulfan minal lail, dan juga malam sholat isya. Turun ini, innal hasanati, perbuatan baik, yudhibna sayyiat, akan menghapuskan keburukan. Nah, kemudian faqala rajul, orang yang tadi nyium perempuan tadi, dia berkata, dia nyium, ngelapor pada Rasul. Akhirnya Allah turunin ini, udah kalau lu udah sholat dihapusin dosanya, karena amal kebaikan itu ngapusin kesalahan tuh. Jadi kita nggak usah bingung, kita memang banyak salah, banyak dosa, cuman ada banyak cara untuk bisa mendapatkan ampunan. Banyak cara untuk mendapatkan ampunan. Apa itu? Sholat. Dengan sholat itu kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu paham sudah. Faqala ar-rajul, kemudian orang itu berkata, al yahadha ya Rasulullah, apakah ini khusus buat saya doang ya Rasulullah? Faqala Rasul, faqala li jami ummati kullihim, itu buat semua umatku. Kembali harus saya tengahkan,
Ini khususnya buat anak muda kan, kadang-kadang ini emang cerita nih orang main peluk-pelukan, main bonceng-boncengan, main cium-ciuman kan gitu. Jangan dengan begini, lah kerjain aja, ntar habis itu gue sholat, gampang kan begitu. Kadang orang dengar hadis begini jadi apa? Jadi alat dia untuk berbuat maksiat. Nah ini susah udah nih, ntar nggak nempan. Justru ini ayat, ini hadis itu buat apaan? Buat orang, ya Allah saya dosa saya banyak banget, ya Allah apakah diampunin apakah begitu kan? Maka innal hasanat yudhibna sayyiat, perbuatan-perbuatan kebaikan akan menghilangkan segala bentuk kejahatan dan keburukan. Ditegaskan lagi oleh Anas bin Malik, an Anasin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa nih, kalau sesuatu yang jelek-jelek orangnya biasanya disembunyiin. Jaa rajulun. Ini kalau ditelisik nih, kalau kita belajar ilmu hadis, ketemu nih orang si Fulan bin Fulan. Karena hadis itu nanti ada mirip-mirip sama-sama. Yang hadir pada saat itu belum tentu Anas bin Malik doang, belum tentu Abdullah bin Mas'ud doang. Kadang ada yang lain. Nah ini tentu bisa kejadiannya sama, bisa kejadiannya berbeda. Tapi kasusnya mirip. Dia ngapain? Meluk perempuan, cium perempuan. Kasusnya mirip. Maka ini Anas bin Malik juga meriwayatkan, datang seorang siapa? La yuzkar. Kenapa? Karena aib. Cerita orang bikin maksiat gak usah sebutin ada orang begitu. Ini adabnya begitu. Ada orang laki-laki datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Saya telah melakukan perbuatan yang mengharuskan saya harus dihukum, harus dicambuk, harus kena had. Faqimhu alayya, tegakkanlah kepada saya. Tegakkan kepada saya ya Rasulullah. Makanya orang dulu tuh gentle imannya benar. Kalau dibuat maksiat, dia ngaku, ngadu sama Nabi, ya Allah, Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan dulu ada hukumannya, ada hukuman. Berani tegakkan hukuman itu pada saya. Daripada saya bawa dosa ke akhirat, mendingan kau hukum saya di dunia. Nah kemudian lantas dia berkata, saya melakukan perbuatan asabtu haddan, disingkat, melakukan perbuatan yang menyebabkan saya harus dihukum. Faqimhu alayya, tegakkan pada saya. Baru ngomong begitu, Allahu Akbar, Allah azan. Hadaratis shalah, datang waktu sholat. Karena udah datang waktu sholat, fa shalla, akhirnya orang itu sholat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sholat Rasul. Falamma qada as-shalah, apabila setelah selesai ini orang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ngomong lagi nih, terusin yang tadi judulnya. Ya Rasulullah, inni asabtu hadda, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan saya dihukum had. Faqim fiyya kitab Allah, tegakkanlah kitab Allah padaku, katanya. Nabi kemudian bertanya, hal hadarta ma'ana shalah, kau tadi ngikut sholat nggak sama kita? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala qad ghufira laka, sesungguhnya kau telah ampunin tuh. Luar biasa ya, bahasa kasarnya gitu. Sebenarnya kita ini cuman nih, semua orang yang modelnya diampunin ini punya kesungguhan untuk taubat, punya kesungguhan. Kalau kita baca hadis ini malah jadi berarti kalau kita pacaran cuman pelukan ntar sholat hilang dosa kita kan begitu. Nah ini jadi kesono nih jadinya gitu.
Ini dia habis bikin salah langsung ya Rasulullah hakim alayya kitab Allah. Itu kan berarti dia punya kesungguhan enggak? Sungguhan. Biarin dia pukul, dia diterna, di penjara enggak apa-apa. Yang penting tuh. Punya kesungguhan kayak gitu. Nah orang ini itu dikatakan oleh Rasul gitu. Datang waktu sholat bersama Rasulullah. Maka kita saya telah melakukan perbuatan yang niscaya Rasulullah. Kemudian lantas tegakkan hukum Allah kepada saya. Kau tadi ikut sholat enggak? Ikut ya Rasulullah. Qad ghufira laka. Kau telah diampuni dosa sahamu. Harapan kita sangat besar. Jadi walaupun bagaimanapun tetap kita selalu punya harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan asabtu haddan maknanya maksiatan. Saya melakukan perbuatan maksiat. Tapi yang tujuh ta'zir hanya untuk mendapatkan ta'zir, hukuman dari pemerintah, bukan yang bentuknya itu had syar'i seperti berbuat zina, wal khamar dan lainnya. Kalau yang terkait dengan masalah had kayak apa? Berzina, minum khamar, membunuh, itu enggak hapus, tidak terhapus dosanya dengan sholat. Tidak terhapus dosanya dengan sholat. Kalau dosa-dosanya yang gede kagak terhapus dengan sholat. Bahkan seorang imam kalau ada orang berbuat zina dia nggak boleh biarin, dia harus hukum. Wa anhu juga diriwayatkan dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklah fa yahmaduhu 'alaiha aw yashrab asy-syurbah fa yahmaduhu 'alaiha. Ini berkenaan dengan kemudahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang-orang yang beriman. Yang intinya adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abd." Sungguh Allah redha kepada seorang hamba. Kita pengen enggak diridhoi oleh Allah? Pengen. Kerjain apa yang kiranya bisa menyebabkan Allah redha kepada kita. Apa? Ini pakai kata innallaha la yarda. Inna takkid la yarda takkid. Dua kali takkid. Sesungguhnya Allah sungguh meridhai seorang hamba al-'abd ayyakulul akalah fayahmaduhu 'alaiha. Ya. Jadi kalau dia makan nih, satu kali makan, sebutlah makan pagi, alhamdulillah. Makan siang, alhamdulillah. Atau aja dah, ada seorang hamba makan pagi, kemudian kita alhamdulillah, Allah redha pada hamba itu. Kita kan kadang-kadang alhamdulillah tergantung ini yang dimakan apa gitu. Ginian. Kalau hati udah merasa ini gak enak aja, gini bubur mulu gitu, misal bubur mulu susah nih, alhamdulillah. Maka tuntutannya supaya kita makan tuh alhamdulillah, enakin semua makanan yang kita makan, enakin. Gimana supaya makanan yang kita makan itu enak? Kita makan enak. Bayangin kalau kita kelaparan. Bayangin kalau nasi itu enggak ada di pasaran. Bayangin kalau kita enggak punya duit. Kita makan tuh kadang-kadang udah disiapin, ginian mulu lagi. Susah tuh alhamdulillahnya. Susah alhamdulillah. Maka tuntutannya adalah apa aja yang kita makan, udah itu lihat itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha la yarda, sesungguhnya Allah sungguh meridhai 'anil 'abdi
Ada seorang hamba. Bagaimana dia bisa ridho? Ayakula al-akala, hamba itu makan satu kali makan, fayamadu 'alaiha, dia puji Allah karena itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan saya makan. Ya Allah, lidah saya masih sehat, masih terasa asin, masih terasa lezat ya Allah. Ya Allah. Tuh, ini alhamdulillah. Ada enggak kiri-kiri ini model begitu? Maka ada sering kali itu orang begitu, gimana sih susah banget bangun subuh ya, kita udah paksain gak bangun-bangun juga. Ente kalau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Minum baca bismillah, selesai minum alhamdulillah. Tes, cobain, gampang bangun, gampang. Memang kita lupa mulu, minum lupa baca bismillah, makan lupa baca bismillah. Gue baca bismillah, tes seharian tuh kita makan apa, keripik kayak apa, baca nggak? Kagak. Udah minum Coca-Cola, baca bismillah, kagak. Berdiri lagi, berdiri berjalan, tangan kebot lagi, tangan kebot. Berdiri berjalan, tangan kebot, kagak baca bismillah. Susah bangun subuh, ngaji susah. Karena apa? Kalau Allah udah redo, ini luar biasa nih. Tuh. Jadi yang paling penting adalah kita cari keridhaan Allah. Allah, sungguh Allah meridhoi seorang hamba yang mana dia makan satu kali makan, dia memuji Allah atas makanan itu. Au yashrab syurbah, atau minum teh. Alhamdulillah, ya Allah, nikmat banget tuh. Minum kopi, alhamdulillah. Coba itu orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Udah begitu yahmadu 'alaiha. Ya Allah, terima kasih tuh. Kan kalau kita kata kopi nggak ada gulanya, pahit. Gula nggak ada kopinya, kemanisan, kan begitu. Campur dah tuh. Kadang kopinya pakai air dingin kagak enak juga. Dikasih air panas. Berarti kasih api, ada apinya, ada airnya, ada kopinya, ada gulanya. Dari mana itu semuanya? Semua datang dari Allah. Kadang gitu, kopi pahit banget, siapa bikin nih? Nah, susah tuh buat alhamdulillah. Minum juga dengan alhamdulillah. Rawahu Muslimun, hadisun sahih. Ini hadis sahih. Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakul al-akala fayahmaduhu 'alaiha aw yashrab syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslimun. Kembali kita akan baca an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslimun. Pintu tobat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selebar-lebarnya, kagak pakai ditutup, nggak pakai ada ditutup. Kali ditutup sejam, jam 12 tutup rekening aja. Kadang-kadang kalau jam 12 kita nggak bisa transfer, ntar dulu tungguin setengah jam dulu baru aktif dia, setengah satu baru aktif. Ada taubat begitu? Nggak ada. Ntar dulu jam 12 tutup dulu pintu taubat, kagak ada. Pintu taubat selalu terbuka 24 jam sampai diungkapkan Inna Allah yabsutu yadahu, Allah melapangkan tangannya. Tuh lihatin, melapangkan tangan. Ini berkenaan, emang ada tangan Allah? Tangan Allah kan begitu kan. Artinya apa? Kalau orang itu ayo siapa? Ayo nih, siapa yang begitu? Menurut lebar banget itu begitu. Ayo, siapa yang meminta ampun, fa'aghfir lahu, dan aku akan ampunin. Allah lebarin tangannya.
Allah bentangkan tangannya. Ngomong tangan Allah kayak gimana kata? Udah ini kalimat tangannya maklum, kaifiyahnya majhul. Bagaimana? Jangan ditanya. Celepet udah. Pokoknya ini Allah punya tangan, punya. Siapa? Kok punya? Ini Allah yang ngomong. Nabi yang bersabda. Bagaimana tangan Allah? Bila kaif, nggak tahu bagaimana tangannya. Allah membentangkan tangannya pada malam hari. Dia tuba untuk mengampuni musiun nahar, orang yang berbuat pada dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah bentangkan tangannya pada siang hari. Dia tuba musiul lail, untuk ngampusin dosa orang yang berbuat dosa pada malam hari. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Baru dah tuh ditutup. Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kalau ukuran kita mah kagak ada tutupnya. Kayaknya nggak nyampe gitu mah terbit matahari sebelah barat. Maksudnya dibuka terus. Kalian ntar anak cucu kita kali sono ntar waktunya matahari terbit sebelah barat, pada saat itu ditutup. Enak banget tuh, lebar. Nggak ada. Siap Allah ampunin siapa aja yang mau minta ampun. Bahkan tengah malam Allah katakan, yanzilullahu, ana anzilu, aku turun ila samai dunya, ke langit bumi ini. Sama langitnya langit buminya kita ini tuh. Kapan? Tuh. Fi sulusil akhir, sepertiga yang terakhir. Kemudian Allah berkata, fayaqul, Allah berkata, hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada nggak yang minta? Saya kasih. Hal min mustaghfirin fa'ghfirallahu. Ada nggak yang minta ampun? Aku kasih ampun. Selama ini masih dipikir minta ampun kepada Allah Subhanahu, Allah pasti kasih ampunan. Kita meminta ampunnya seken-sekenan, ngakuin salah aja ogah, ngakuin dosa ogah. Kenapa ngakuin juga? Karena besok dia mau kerjain lagi. Bisa mengerjain lagi. Jadi tobatnya separuh. Maka inilah daripada harapan kita yang mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah rasa putus asa untuk mendapatkan maghfirah, tidak pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afwan ya karim wa'afwan ya rahim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.